Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 10-7 yang beranggotakan 5 orang untuk mempresentasikan proyek statistika pada pelajaran matematika dengan fokus pada terkait nilai-nilai data IPS semester ganjil siswa kelas 10-7. Nah, perkenalkan saya Medron Jonathan Nael akan menjelaskan proyek statistika tahap 1 mengumpulkan data dan tahap 2 menyajikan data. Bagian 1 tabel distribusi frekuensi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu statistika? Nah, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari metode untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data, sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada statistika terbagi menjadi 3 tahapan-tahapan, yakni yang pertama mengumpulkan data, yang kedua menyajikan data, dan yang ketiga mengelola data. Selanjutnya, pada tahap 1 dilakukan proses pengumpulan data, yaitu mengumpulkan nilai IPS siswa kelas 10-7 semester ganjil. Data yang diperoleh masih berupa data mentah, yaitu data yang belum diolah atau belum disusun secara sistematis. Agar data lebih mudah dipahami, langkah selanjutnya adalah menyusun data tersebut ke dalam tabel tulis. Tabel tulis berfungsi sebagai alat bantu dalam statistika untuk menghitung frekuensi atau banyaknya kemunculan setiap nilai. Struktur dari tabel tulis terdiri dari yang pertama, nilai. Nilai adalah yang menunjukkan data angka hasil dari pengamatan. Yang kedua adalah tulis, yang berupa tanda garis yang digunakan untuk pencatatan. Sementara jika tanda garis sudah 4, maka garis kelima adalah berbentuk miring untuk menandakan bahwa garis tersebut berjumlah 5. Yang ketiga adalah frekuensi, jumlah kemunculan setiap nilai berdasarkan tulis. Melalui tabel tulis, data yang awalnya tidak teratur menjadi lebih terorganisir. Misalnya seperti hasil yang kami telah hitung. 1. Nilai 77 ada 2 awan, nilai 78 tidak awan, nilai 79 1 awan, nilai 82 awan, nilai 817 awan, nilai 827 awan, nilai 8 tidak 6 awan, nilai 84 tidak awan, dan nilai 85 awan, dan nilai 86 1 awan. Berdasarkan hasil penolakan awal ini diperoleh keseluruhan data sebanyak 34 siswa yang nantinya akan digunakan pada tahap analisis berikutnya. Nah, kesimpulannya, tahap 1 merupakan tahap fundamental dalam statistika karena berfokus pada pengumpulan data dan penyusunan data mentah yang terstruktur sehingga memudahkan proses analisis pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, pada tahap 2, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ada lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Dalam proses ini terdapat beberapa istilah penting beserta rumusnya. Yang pertama adalah jangkauan atau range, atau J. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Fungsinya untuk mengetahui seberapa luas penyebaran data. Rumusnya adalah J sama dengan data max dikurangi data min. Data max adalah data terbesar, sedangkan data min adalah data terkecil. Perhitungannya adalah diketahui data terbesar dari data tersebut adalah 86, sedangkan data terkecilnya adalah 77. Perhitungannya adalah J sama dengan data max dikurangi data min. J sama dengan 86 dikurangi 77 sama dengan 9. Yang kedua adalah banyak kelas atau K. Banyak kelas adalah jumlah kelompok atau interval yang digunakan untuk mengelompokkan data. Tujuannya adalah lebih rapi dan mudah dianalisis. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana log adalah logaritma dan N adalah banyaknya data. Perhitungannya diketahui banyaknya data adalah tidak 4. Maka rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1,3 log 34 sama dengan 6 teras. Yang ketiga adalah panjang interval. Panjang interval adalah label setiap teras atau selisih antara batas bawah dan batas atas dalam satu interval. Fungsinya adalah pembagian data menjadi konsisten. Rumusnya adalah I sama dengan J tuan K.
J adalah jantauan sedangkan K adalah banyaknya kelas. Perhitungannya diketahui J adalah 9 sedangkan K adalah 6. Rumusnya I sama dengan J per K. I sama dengan 9 per 6 sama dengan 1,5 dan dibuatkan menjadi 2. Hasil penumpukan data berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai 77 sampai 78 5 siswa, 79 sampai 80 3 siswa, 81 sampai 82 14 siswa, 83 sampai 84 9 siswa, 85 sampai 86 3 siswa, 87 sampai 88 0 siswa. Totalnya adalah 34 siswa. Kesimpulannya, dengan memahami jantauan banyak kelas dan panjang interval beserta rumusnya, data dapat dikelompokkan secara sistematis sehingga pola penyebaran nilai lebih mudah dianalisis. Saya akan menjelaskan tahap 2 bagian diagram lingkaran. Diagram lingkaran dibuat dengan menentukan dua hal, yaitu derajat dan persentase. Rumus derajat adalah derajat sama dengan frekuensi kelas per banyaknya data dikali 360 derajat. Sedangkan rumus persentase adalah persentase sama dengan frekuensi kelas per banyaknya data dikali 100%. Cara mengerjakan derajat, yaitu derajat pertama sama dengan frekuensi kelas pertama kita, yaitu 5 per banyaknya data kita, yaitu 34 dikali 360 derajat, yang hasilnya kita hitung menggunakan kalkulator dan kita ambil dua angkanya di belakang koma, yaitu 52,94 derajat. Kita bulatkan saja, hasilnya menjadi 53 derajat. Derajat yang kedua sama dengan frekuensi kelas kedua kita, yaitu 3 per banyaknya data 34 dikali 360 derajat, yang hasilnya 31,76 derajat, yang dibulatkan menjadi 32 derajat. Dan seterusnya dihitung dengan cara seperti itu. Selanjutnya yang persentase. Persen pertama sama dengan 5 per 34 dikali 100% sama dengan 14,7%. Persen yang kedua 3 per 34 dikali 100% yang hasilnya 8,82%. Nah, jadi yang derajat semua hasilnya kita jumlahkan dan hasil akhirnya menjadi 360 derajat. Sedangkan yang persentase hasilnya bukan 100% melainkan 99,98%. Nah, berarti 99,98% ini namanya galat karena kita tidak ambil semua angkanya di belakang koma. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar diagram lingkaran. Jadi derajatnya itu dipakai buat acuan pas gambar. Kalau persentasenya itu menunjukkan perbandingan tiap bagian terhadap keseluruhan atau total data. Selanjutnya di tahap 2 bagian 3 kita akan mencari histogram dengan menentukan batas dan tepi. Batas adalah nilai yang membatasi suatu interval kelas dalam distribusi frekuensi. Nilai di batas ada dua, yaitu nilai terkecil yang kita sebut dengan batas bawah dan nilai terbesar yang kita sebut dengan batas atas. Selanjutnya ada tepi, yaitu nilai nyata yang berfungsi untuk membatasi atau memisahkan antar kelas tanpa celah. Tepi juga ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari tepi atas, kita bisa menambahkan 0,5 ke batas atas tiap kelas, dan mencari tepi bawah kita bisa mengurangi batas bawah setiap kelas dengan 0,5. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk mencari tepi bawah dan tepi atas. Kita memakai tabel distribusi frekuensi lalu menandai nilai terkecil di setiap kelas sebagai BB atau batas bawah dan menandai nilai terbesar di setiap kelas sebagai BA atau batas atas. Untuk mencari tepi bawah kelas 1 atau kelas pertama, kita bisa mengurangi 77 dengan 0,5. Hasilnya adalah 76,5. Lalu untuk mencari tepi atas di kelas pertama, kita bisa menambahkan 0,5 ke batas atas, yaitu 78. Hasilnya adalah 78,5.
Cara yang sama juga bisa kita terapkan untuk kelas-kelas selanjutnya. Kalau kita lihat hasil di tepi atas kelas 1 dan tepi bawah kelas 2, kita bisa mengetahui bahwa hubungan antar tepi di histogram itu adalah tepi atas di kelas sebelumnya sama dengan tepi bawah di kelas setelahnya. Yang terakhir, kita tinggal membuat diagram histogramnya. Kita bisa menaruh frekuensi di sumbu Y dan tepi atas tepi bawah di sumbu X. Untuk batang-batang setiap kelasnya itu bisa disebut sebagai bin. Untuk membuatnya, kita bisa menaruh garis di 76,5 sebagai tepi bawah kelas pertama. Kemudian kita bisa menaruh garis di 78,5 sebagai penutup kelas pertama atau tepi atas kelas pertama. Untuk membuat kelas-kelas selanjutnya, kita tinggal meneruskan saja karena tepi atas di kelas sebelumnya kan sama dengan tepi bawah di kelas selanjutnya. Berarti untuk membuat bin kelas kedua, kita tinggal menaruh garis pada 80,5 sebagai tepi atas kelas kedua sekaligus tepi bawah kelas ketiga. Dan seterusnya sampai di kelas kelima, kita membuat di 86,5 sebagai tepi atas kelas kelima. Karena di tabel distribusi frekuensi ada 6 kelas, dan pada kelas terakhir itu frekuensinya adalah 0, jadi di histogramnya kita tetap menulis 88,5 sebagai tepi atas kelas ke-6-nya, tetapi untuk binnya kita sejajarkan saja dengan 0 atau tidak usah dibuat juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan masuk ke ukuran pemusatan data yang terdiri atas min, modus, dan median. Yang pertama adalah min atau rata-rata atau X-bar. Rumusnya adalah X-bar sama dengan sigma fxi per n. Sigma adalah jumlahkan, F adalah frekuensi, Xi adalah nilai tengah, dan N adalah banyaknya data. Jadi X bar sama dengan jumlahkan frekuensi dikali nilai tengah dibagi banyaknya data. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mencari nilai tengah masing-masing kelas. Triknya adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi 2, lalu tambahkan ke semua batas bawah kelas. Xi sama dengan 78 dikurang 77 dibagi 2 sama dengan setengah atau 0,5. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus. X bar sama dengan sigma fxi per n. Lalu masukkan angka. X bar sama dengan 2775 dibagi 34 sama dengan 81,61. Jadi minnya adalah 81,61. Selanjutnya yang kedua adalah median atau kuartil 2. Langkah pertama adalah mencari kelas median dengan cara setengah dikali banyaknya data. Jadi setengah dikali 34 sama dengan 17. Langkah kedua adalah rumus. Rumus median adalah Q2 sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung setengah dikali banyaknya data dikurang F per F dikali panjang interval. F besar di sini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum, sedangkan F kecilnya adalah frekuensi kelas. Lalu masukkan angka. Q2 sama dengan 80,5 ditambah buka kurung 17 kurang 8 per 14 tutup kurung dikali 2 sama dengan
80,5 ditambah buka kurung 9 per 14 tutup kurung dikali 2 sama dengan 80,5 ditambah 1 per 28. Jadi mediannya adalah 81,78. Yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling banyak muncul. Langkah pertama adalah mencari kelas modus. Nilai yang paling banyak muncul ada di kelas ketiga, sebanyak 14. Dua adalah rumus. Rumus modus adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali panjang interval. D1 adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelum. D2 adalah frekuensi dengan kelas setelah. Lalu masukkan angka. Modus sama dengan 80,5 ditambah buka kurung 11 per 11 ditambah 5 tutup kurung dikali 2 sama dengan 80,5 ditambah buka kurung 11 per 16 tutup kurung dikali 2 sama dengan 80,5 ditambah 1,37. Jadi modusnya adalah 81,87. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3 bagian ukuran penempatan data. Jadi ukuran penempatan data itu ada 5, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil, dan presentil. Setiap data itu memiliki nilai atau kelas yang berbeda. Kuartil 1 memiliki nilai 1/4, kuartil 2 memiliki nilai 1/2, kuartil 3 memiliki nilai 3/4, desil memiliki nilai 1/10, sedangkan presentil memiliki nilai 1/100. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil 1. Langkah pertamanya yaitu mengetahui kelas kuartil 1. Caranya 1/4 dikali N atau banyak data. Di sini banyak data ada 34. Jadi 1/4 dikali 34 hasilnya 8,5. Nah, langkah kedua kalian harus mengetahui rumus kuartil 1. Rumus kuartil 1 itu tepi bawah ditambah buka kurung 1/4 N atau kelas tersebut dikurang F per F tutup kurung dikali interval. Nah, di sini kan F-nya ada 2. Ada F besar dan F kecil. F besar artinya frekuensi kumulatif, sedangkan F kecil artinya frekuensi kelas. Setelah mengetahui rumus tersebut, kita masuki angka-angka ke dalam rumus tersebut, yaitu 80,5 ditambah buka kurung 8,5 dikurang 8 per 14 tutup kurung dikali 2. Nah, kita mulai dengan menghitung yang ada di dalam kurung tersebut. Setelah mengetahui hasilnya, kita hitung kembali dengan cara 80,5 ditambah 0,5 per 14 dikali 2. Hasilnya 80,5 ditambah 0,07 sama dengan 80,57. Sekarang kita lanjut ke bagian kuartil 2. Jadi kuartil 2 dan kuartil 1 itu memiliki langkah-langkah yang sama, tetapi mereka memiliki nilai yang berbeda. Kuartil 2 itu memiliki nilai 1/2. Jadi langkah pertamanya adalah mencari kelas, yaitu dengan cara 1/2 dikali banyaknya data. 1/2 dikali 34 hasilnya 17. Langkah kedua adalah mengetahui rumus kuartil 2. Sama seperti kuartil 1, kuartil 2 memiliki rumus tepi bawah ditambah 1/2 N kurang F per F tutup kurung dikali interval. Lalu kita masukkan angka ke dalam rumus tersebut. 80,5 ditambah buka kurung 17 dikurang 8 per 14 tutup kurung dikali 2. Kita mulai hitung yang ada di dalam kurung tersebut. Setelah mengetahui hasilnya, kita hitung kembali 80,5 ditambah 9 per 14 dikali F sama dengan 80,5 ditambah 1,28. Hasilnya 81,78. Sekarang kita lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3 juga memiliki langkah-langkah yang sama dengan kuartil 1 dan kuartil 2. Tetapi mereka memiliki nilai yang berbeda.
Kuartil 3 memiliki nilai 3/4. Jadi langkah pertamanya adalah mencari kelas dengan cara 3/4 dikali banyak data. 3/4 dikali 34 hasilnya 25,5. Langkah keduanya kita mencari rumus dari kuartil 3 tersebut. Nah, rumusnya tepi bawah ditambah buka kurung 3/4N dikurang F per F tutup kurung dikali interval. Lalu kita masukin angkanya ke dalam rumus tersebut, yaitu 82,5 ditambah buka kurung 25,5 dikurang 22/9 tutup kurung dikali 2. Setelah menghitung nilai yang ada di dalam kurung tersebut, kita lanjut 82,5 ditambah 35/9 dikali 2. Hasilnya 82,5 ditambah 0,77 sama dengan 83,27. Sekarang kita lanjut ke bagian desil. Langkah pertama yaitu mencari kelas dengan cara I atau desil keberapa per 10 dikali banyaknya data. Di sini kita menggunakan desil ke-6. Maka 6/10 dikali 34 hasilnya 20,4. Nah, rumus dari desil ini yaitu tepi bawah ditambah buka kurung I/10N dikurang F per F tutup kurung dikali interval. Lalu kita masukin angkanya ke dalam rumus tersebut. 80,5 ditambah buka kurung 20,4 dikurang 8/14 tutup kurung dikali 2. Nah, setelah menghitung yang ada di dalam kurung tersebut, kita lanjut 80,5 ditambah 12,4/14 dikali 2. Hasilnya 80,5 ditambah 1,77 sama dengan 82,27. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu presentil. Jadi, cara menghitung presentil sama dengan cara menghitung desil, tetapi mereka hanya memiliki angka yang berbeda. Di presentil ini, I/100. Jadi, langkah pertamanya, I/100 atau presentil keberapa per 100 dikali banyaknya data. Nah, di sini kita menggunakan angka 67. Jadi, 67/100 dikali 34 hasilnya 22,78. Nah, langkah kedua yaitu mencari rumus presentil. Rumus presentil adalah tepi bawah ditambah buka kurung I/100N dikurang F per F tutup kurung dikali interval. Nah, setelah itu kita masukin angkanya ke dalam rumus tersebut. 82,5 ditambah buka kurung 22,78 dikurang 22/9 tutup kurung dikali 2. Setelah kita mengetahui hasil dari yang ada di dalam kurung tersebut, kita jumlahkan lagi 82,5 ditambah 0,78/9 dikali 2. Hasilnya 82,5 ditambah 0,17, yaitu hasilnya 82,67. Yang terakhir, pada tahap 3 bagian 3, kita akan menghitung ukuran penyebaran data yang meliputi SAK, JAK, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Yang pertama, kita akan menghitung JAK atau jarak antar kuartil. Jarak antar kuartil adalah suatu ukuran penyebaran data yang menunjukkan rentang 50% data bagian tengah. Rumus JAK adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Karena di langkah sebelumnya kita sudah menghitung dan mengetahui hasil Q3, Q1, maka di sini kita tinggal menguranginya saja. Q3 adalah 83,27 dan Q1-nya 80,57. Tinggal kita kurangi, hasilnya adalah 2,7. Artinya, setengah dari seluruh data berada di antara nilai Q1 dan Q3 dengan jarak 2,7 satuan. Lalu yang kedua, kita menghitung SAK atau simpangan antar kuartil. SAK adalah salah satu ukuran yang mengukur sejauh mana data menyimpang atau menyebar dari nilai tengah atau median. Rumus SAK adalah Q3 dikurang Q1 bagi 2. Karena tadi kita udah mendapat bahwa Q3 dikurang Q1 itu hasilnya 2,7, maka kita tinggal bagi 2, hasilnya adalah 1,35. Artinya, 50% data yang berada di tengah memiliki simpangan sekitar 1,35 satuan dari
median. Yang ketiga, kita mencari simpangan rata atau SR. SR adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata dari selisih mutlak antara setiap nilai data dengan nilai rata-rata atau median di kelompoknya. Rumus simpangan rata-rata yaitu sigma F dikali mutlak XI min X bar per banyaknya data. Di sini kita akan menghitung yang di dalam mutlaknya dulu, yaitu XI atau nilai tengah per kelas dikurangi X bar. Yang pertama kita mencari nilai tengah setiap kelasnya dulu. Bisa pakai cara manual atau kita pilih salah satu kelas. Misal kita pilih kelas 1 yaitu nilai 77 sampai 78. Kita kurang dulu BA dikurang BB, jadi 78 dikurang 77. Hasilnya 1 kita bagi 2, 0,5. Nanti 0,5 ini kita tambahkan ke batas bawah semua kelas. Jadi untuk mencari nilai tengah kelas 1 kita bisa menambahkan 0,5 dengan 77. Hasilnya 77,5. Untuk mencari nilai tengah kelas 2 kita menambahkan 0,5 ke 79. Hasilnya 79,5 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Berarti nilai tengah semua kelasnya untuk kelas ketiga itu 81,5, kelas keempat 83,5, kelas kelima 85,5, dan kelas keenam 87,5. Lalu kita kurangi dengan X bar atau median. Tadi kita sudah menghitung rata-rata, kita sudah menghitung median, hasilnya 81,61. Nah, XI tiap kelas kita kurangi 81,61. Berarti untuk kelas 1 kita kurangi 77,5 dikurang 81,61, hasilnya min 4,11. Kita tulis aja langsung 4,11 karena ini mutlak, jadi tanda negatifnya diabaikan. Lalu untuk kelas kedua 79,5 dikurang 81,61, kita tulis 2,11. Dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu 87,5 dikurang 81,61, hasilnya 5,89. Lalu kita kalikan yang udah hasil mutlaknya itu dengan frekuensi setiap kelas. Kita kalikan 4,11 dengan frekuensi kelas pertama yaitu 5. 5 dikali 4,11 sama dengan 20,55. Seterusnya sampai kelas ke-6. Kelas ke-6 karena frekuensinya 0, jadi dikalikan hasilnya akan 0. Nah, hasil perkalian mutlak sama frekuensi per kelas itu kita jumlahkan. Hasilnya itulah sigma F dikali mutlak XI min X bar. Hasilnya 57,1. Nah, 57,1 ini kita bagi dengan N atau banyaknya data keseluruhan yaitu 34. Hasilnya adalah 1,67. Maka jarak penyimpangan data terhadap nilai rata-rata setiap kelasnya adalah 1,67 satuan. Yang terakhir kita menghitung simpangan baku atau varians. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar atau menyimpang dari pusat data atau median. Nah, rumusnya itu adalah akar dari sigma F dikali XI min X bar kuadrat per banyaknya data. Rumusnya ini mirip sama simpangan rata-rata, tapi simpangan baku atau varians itu XI dikurang X barnya hasilnya nggak mutlak, hasilnya negatif, tapi karena dipangkatkan hasil akhirnya nanti tetap positif. Melanjutkan tabel yang tadi, sekarang kita menghitung XI min X bar kuadrat. Tadi di simpangan rata-rata kita udah dapat hasil pengurangannya, tapi dalam mutlak atau tandanya positif. Kita bisa tulis tandanya negatif karena aslinya hasilnya negatif. Lalu kita pangkatkan 2. Hasilnya untuk kelas 1 itu 16,89, kelas 2 4,45, kelas 3 0,01, kelas 4 3,57,
kelas 5 15,13, dan kelas ke-6 34,69. Lalu selanjutnya kita kalikan hasilnya itu dengan frekuensi per kelas. Jadi 16,89 kita kalikan frekuensi kelas pertama yaitu 5, hasilnya 84,45. Kelas kedua kita kalikan 4,45 dengan 3, hasilnya 13,35, dan seterusnya sampai di kelas ke-6. Karena frekuensinya 0, jadi pas dikalikan hasilnya 0. Lalu kita jumlahkan, nanti hasilnya itu jadi sigma F dikali XI min X bar kuadrat. Hasilnya tadi itu 175,46. Lalu itu masih di dalam akar, kita bagi dengan banyaknya data atau 34. 175,46 dibagi 34 hasilnya itu 5,16. Akar 5,16. Hasilnya itu kalau dikeluarin dari akar adalah 2,27. Artinya rata-rata penyimpangan data terhadap mean adalah sekitar 2,27 satuan. Ya,